Pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Iya, gimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, semuanya sehat ya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, Ibu pimpin ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, ada yang tahu tidak? Kemarin kita habis menyanyikan lagu apa ya? Iya, pintar. Kemarin kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Hari ini kita akan menyanyikan lagu Padamu Negeri. Yuk, kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Yeay! Pintar semua anak-anak ibu. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai tema 2 yang berjudul Rentakan Alam dan Keragaman Sosial Budaya. Ini pertanyaan begini, siapa yang tahu apa saja penampakan alam yang ada di negara kita, yaitu Indonesia? Iya benar, ada pegunungan. Siapa lagi yang tahu? Betul sekali, ada dataran tinggi, ada lagi pintar, ada dataran rendah. Siapa lagi yang tahu? Iya, benar sekali, ada pantai. Yang terakhir, betul, ada perairan darat. Baiklah, kita akan lanjut ke materi yang pertama, yaitu penampakan alam di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya berupa lautan dan perairan. Luas wilayah lautan adalah 2/3 bagian dan wilayah daratan 1/3 bagian dari seluruh wilayah Indonesia. Di setiap tempat atau daerah pasti mempunyai penampakan alam, misalnya seperti yang pertama ada pegunungan, yang kedua dataran tinggi, yang ketiga dataran rendah, yang keempat pantai, dan yang kelima perairan darat. Yang pertama yaitu ada pegunungan. Penduduk yang tinggal di wilayah pegunungan tidak banyak, apalagi yang mempunyai ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Daerah pegunungan merupakan rangkaian gunung yang sambung menyambung dan mempunyai ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan air laut. Salah satu pegunungan tertinggi di Indonesia adalah Gunung Jayawijaya yang terdapat di Papua. Yang kedua yaitu dataran tinggi. Dataran tinggi mempunyai ketinggian kurang lebih 600 meter di atas permukaan laut. Suhu udara yang sejuk di dataran tinggi sangat cocok digunakan sebagai daerah wisata rekreasi dan lokasi perkebunan. Salah satu dataran tinggi di Indonesia yaitu ada dataran tinggi Dieng yang berada di Pulau Jawa, letaknya di Jawa Tengah. Yang ketiga ada dataran rendah. Wilayah dataran rendah memiliki ketinggian sampai dengan 500 meter di atas permukaan laut. Wilayah ini paling banyak dihuni oleh masyarakat karena merupakan pusat kehidupan manusia. Berbagai jenis aktivitas manusia seperti kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya dilakukan di wilayah ini. Dataran rendah sangat luas terdapat di pantai timur Pulau Sumatera, sedangkan dataran rendah yang sangat sempit terdapat di pantai utara dan selatan Pulau Jawa. Yang keempat ada pantai. Pantai merupakan daerah perbatasan dataran dengan lautan. Penduduk yang hidup di sekitar pantai jumlahnya tidak banyak. Pada umumnya, penduduk pantai memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Wilayah pantai banyak digunakan sebagai objek wisata, bisnis, penginapan, dan restoran. Dan yang kelima, ada perairan darat. Perairan darat terdiri atas sungai dan danau. Sungai dan danau memberikan manfaat yang besar dalam kehidupan manusia, misalnya seperti sebagai sarana transportasi, irigasi, pembangkit tenaga listrik, dan sebagainya. Adapun salah satu sungai dan danau
yang terdapat di Indonesia, yaitu Danau Toba dan Sungai Musi yang terletak di Sumatera. Baiklah, lanjut materi yang kedua, yaitu kenampakan alam dan sosial budaya. Ada 3 pengaruh kenampakan alam dan sosial budaya, yaitu yang pertama, mempengaruhi suku bangsa. Suku bangsa terbentuk dari satu kelompok orang yang hidup secara bersama-sama, sepaham, senasib, dan mempunyai cara berpikir dan berkeyakinan yang sama. Setiap suku bangsa memiliki aturan serta cara-cara tertentu dalam menjalankan kehidupan sehari-hari yang disebut sebagai adat istiadat. Yang kedua, yaitu mempengaruhi kebudayaan setempat. Kebudayaan suatu daerah berkembang karena kebiasaan yang turun-temurun dari nenek moyang atau suku bangsa mereka dapat dilihat dari cara mereka melaksanakan adat istiadat, upacara adat, tarian, dan nyanyian, makanan daerah, dan lain sebagainya. Kebudayaan itu biasanya berkembang dari kenampakan alam di daerah mereka tinggal. Misalnya, seperti adat istiadat dan upacara adat yang dilakukan untuk menghormati nenek moyang mereka yang sudah diyakini berasal dari kenampakan alam seperti pegunungan, lautan, sungai, dan sebagainya. Yang ketiga, yaitu mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Upacara adat, nyanyian daerah, tarian daerah, dan berbagai macam kebudayaan daerah saat ini sudah jarang dilaksanakan. Masyarakat hanya mengambil beberapa kebudayaan yang sesuai dengan kehidupan sekarang. Namun, di daerah-daerah pedalaman, berbagai bentuk adat istiadat dan kebudayaan masih merupakan hal yang wajib dilaksanakan. Dilihat dari bentuk kenampakannya, masyarakat dibedakan menjadi 2, yaitu masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Masyarakat pedesaan adalah masyarakat pedesaan biasanya tinggal di pegunungan, dataran tinggi, pantai, wilayah perairan, sungai, danau, dan sebagian dataran rendah. Kehidupan masyarakat ini bercorak sejenis dan sangat tergantung dari kenampakan alam di sekitarnya. Misalnya, seperti perkampungan nelayan di pinggir laut, akan kita lihat semua penduduk bermata pencaharian sebagai nelayan. Demikian pula masyarakat yang tinggal di pegunungan, pantai, dataran tinggi, sekitar sungai dan danau. Ciri yang paling menonjol dari masyarakat pedesaan adalah kekeluargaan dan gotong royong. Mereka beranggapan bahwa tetangga mereka adalah keluarganya sendiri. Kelemahan dari masyarakat pedesaan ini biasanya sulit menerima pembaharuan dan perubahan. Sangat kuat memegang tradisi meskipun terkadang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman serta kurang mengutamakan pendidikan. Masyarakat perkotaan. Masyarakat yang hidup di perkotaan sangat beraneka ragam yang terdiri atas berbagai suku bangsa, golongan, dan agama. Masyarakat perkotaan sangat sedikit mengandalkan kenampakan alam dalam kegiatan sehari-hari. Umumnya, mereka berhubungan dan bersosialisasi dengan pihak lain karena mempunyai kebutuhan yang sama. Kehidupan masyarakat perkotaan pada umumnya sudah modern dan sangat individu. Mereka jarang menyelenggarakan upacara adat
karena mereka terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan agama. Karena sifat kekeluargaan dan gotong royong dalam masyarakat perkotaan sudah menipis. Komunikasi dilakukan hanya berdasarkan pada kepentingan yang sama, misalnya seperti kepentingan berbisnis, untuk kepentingan pekerjaan, dan lain-lain. Masyarakat perkotaan ini sudah menerima kemajuan teknologi, perubahan, pembaharuan, serta rata-rata kesadaran untuk mengayomi pendidikan yang sudah tinggi. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.